Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan salah satu tokoh pembaru Islam. Yang kami jelaskan di sini adalah biografi dan ide pembaruan dari Muhammad Abduh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Bagas, absen 24. Saya Nabila Anggita Putri, absen 25. Saya Alia Sofia Absarini, absen 5. Saya Muhammad Ilham Maulana, absen 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mencari ilmu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh pembaharu Islam, yaitu Muhammad Abduh. Nah, yang kita pelajari kali ini terkait biografi dan ide pembaharuannya. Muhammad Abduh adalah tokoh pembaharu Islam dari negara Mesir. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1849 Masehi dari sang ayah yang bernama Abduh bin Hasan Khairullah. Muhammad Abduh ini dikenal sebagai sosok yang berpegang teguh kepada ilmu dan agama, sehingga pada usianya yang ke-12 tahun beliau sudah mampu untuk menghafal Al-Quran. Kemudian pada usia ke-13 tahun beliau dibawa ke Tonto untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Masjid Al-Hamdi ini sering disebut Masjid Syekh Ahmad, yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar. Di masjid ini Muhammad Abduh menghafal dan belajar Al-Quran selama 2 tahun. Kemudian ketika Muhammad Abduh berusia 16 tahun, tepatnya pada tahun 1865 Masehi, Muhammad Abduh menikah dan bekerja sebagai petani. Tapi ini tidak berlangsung lama teman-teman, karena sang ayahnya Muhammad Abduh tidak setuju dengan langkah yang diambil Muhammad Abduh. Ayahnya kemudian memerintahkan Muhammad Abduh untuk kembali ke Tonto dan belajar di sana. Segeralah beliau kembali ke Tonto. Akan tetapi di perjalanan beliau mampir dulu di Irak untuk bertemu pamannya yang bernama Darwish Khodir. Beliau adalah seorang ulama sufi dari tarekat Syadziliyah, dan Syekh Darwish ini yang telah membangkitkan kembali semangat belajar dan antusiasme Muhammad Abduh. Kita masuk di bab 1, yaitu perjalanan Muhammad Abduh. Setelah dirasa cukup, Muhammad Abduh belajar tasawuf kepada pamannya. Kemudian Muhammad Abduh melakukan perjalanan ke Tonto. Akan tetapi Muhammad Abduh hanya belajar selama 6 bulan teman-teman. Sehingga pada tahun 1866 Muhammad Abduh meninggalkan istri dan keluarganya menuju Kairo, Mesir untuk belajar di Al-Azhar. 3 tahun setelah Muhammad Abduh belajar di Mesir, kemudian Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir. Di bawah bimbingan Al-Afghani, Muhammad Abduh mulai memperluas studinya sampai meliputi filsafat dan ilmu sosial serta politik. Lanjut di masa pengasingan Muhammad Abduh. Pada tahun 1877 sampai 1882 Masehi, Muhammad Abduh diasingkan ke Beirut, Lebanon karena dituduh terlibat gerakan politik dan ingin menggulingkan Khadafil Taufik. Dalam pengasingan itu teman-teman, beliau bekerja sebagai guru dan penulis. Beliau mampu menyelesaikan karya fenomenalnya, yaitu Risalah Al-Tauhid dan Al-Islam wal Nasraniyah Ma'al Ilmi Al-Madaniyah. Setelah masa pengasingan selesai, Muhammad Abduh kembali lagi ke Mesir. Kemudian beliau menjadi pemret atau pimpinan redaksi dari surat kabar Al-Waqa'i Al-Mishriyah. Kemudian pada tahun 1882 ia bergabung dengan Urabi Pasha untuk melakukan gerakan politik menentang keadilan negara. Karena sikapnya yang demikian, beliau diasingkan ke Prancis. Nah, di Perancis ini beliau bertemu kembali dengan Jamaluddin Al-Afghani teman-teman. Di sana beliau bersama Jamaluddin Al-Afghani, yaitu gurunya, guru dari Muhammad Abduh, menerbitkan majalah yang bernama Al-Warwatul Wusta. Setelah dari pengasingan di Perancis, Muhammad Abduh kembali lagi ke Mesir.
Dan pada tahun 1892 Masehi, beliau membentuk organisasi sosial yang bernama Al-Jami'at Al-Khairiyat Al-Islamiyah. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menyantuni fakir miskin dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, teman-teman. Beliau juga membentuk majelis administrasi wakaf dan memperbaiki perangkat masjid. Lanjut ke bab 2, yaitu ide-ide pembaharuan dari Muhammad Abduh. Adapun ide-ide pembaharuan dari Muhammad Abduh, yaitu yang pertama, karena faktor utama kemunduran umat Islam adalah adanya sifat jumud. Sifat jumud di dalam tubuh umat Islam. Jumud itu keadaan membeku atau statis sehingga umat tidak mau menerima perubahan dan tidak mau melakukan perubahan. Yang kedua yaitu pada bidang ijtihad. Perangkat dari fakta bahwa ibadah dan muamalah ini terdapat di dalam Al-Quran dan hadis secara tegas dan terperinci. Akan tetapi, ajaran mengenai hidup dan tentang kemasyarakatan umat tidak terdapat dalam Al-Quran, teman-teman. Maka menurut Muhammad Abduh, ijtihad ini perlu dibuka. Jadi, ijtihad dapat kita simpulkan sebagai sesuatu yang dapat memecahkan masalah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, pada bidang ilmu pengetahuan Islam atau bidang pendidikan, teman-teman. Muhammad Abduh, beliau ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasar pada hukum alam. Tahu sunatullah ya? Nah, yang tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Sunatullah adalah ciptaan Allah. Wahyu juga berasal dari Allah. Jadi, ilmu pengetahuan modern dan ilmu pengetahuan agama ini tidak bisa dipertentangkan ya. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern dan yang modern mesti sesuai dengan yang Islam. Lanjut yang keempat yaitu pada bidang keluarga dan wanita. Menurut Muhammad Abduh bahwa pondasi masyarakat ini berasal dari keluarga. Jadi apabila lingkungan keluarga ini tidak sehat dan tidak berfungsi bagi perkembangan individu atau orang yang ada di dalamnya, maka pondasi masyarakat ini akan runtuh ya teman-teman. Nah, itu dia ide-ide pembaruan dari Muhammad Abduh. Jadi, kita sudah mempelajari tentang biografi dan pembaruan ide-ide dari Muhammad Abduh. Sekian dari saya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga teman-teman tetap sehat dan semangat dalam mencari ilmu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.